Jadi orang yang berpihak ke Anies dianggap musuh. Ini penyakit apa ini? Ya, kok orang mencalonkan itu dianggap musuh? Bahkan diminta untuk mengundurkan diri. Lalu kemudian diusulkan untuk diadakan reshuffle. Ini bangsa Indonesia apa bukan ini? Ya, bangsa Indonesia yang toleran, yang bersahabat, yang tidak memusuhi orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Apa bedanya lawan dan musuh? Lawan dan kawan, jelas mudah untuk dibedakan. Tapi kalau lawan dan musuh nampak serupa, padahal gak sama. Lawan dan musuh punya konsep yang berbeda dilihat dari alasan-alasan untuk memeranginya. Meskipun musuh dan lawan sama-sama merupakan pihak yang berlawanan, namun ada perbedaan mendasar yang terletak pada alasan dan perlakuan yang kita berikan terhadap lawan dan musuh. Menurut saya, lawan punya konsep yang lebih positif dibanding musuh. Lawan bisa berarti saingan, bisa juga kita sebut rival. Bisa dibilang lawan adalah kawan kita untuk berkompetisi. Lawan justru sangat kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Mau tanding sepak bola, kita butuh lawan. Mau adu panco, kita butuh lawan. Mau juara satu di kelas, kita butuh lawan. Hidup gak enak kalau tidak ada lawan. Intinya, lawan itu ya saingan atau kompetitor kita dalam sebuah permainan yang di dalamnya terdapat aturan main maupun nilai-nilai lainnya. Sederhananya gini, pas waktu sekolah ada orang yang suka gangguin atau ada geng sekolah yang suka bully dan ngajak berantem. Nah, itulah contoh musuh. Ujung-ujungnya kan konflik dan ngajak berantem. Musuh selalu digambarkan sebagai pihak yang jahat. Gambaran yang seperti itu justru menjadi alasan mengapa perlakuan manusia terhadap musuh kebanyakan ingin menghancurkannya dan ingin mengalahkan agar tercipta perdamaian dan keamanan pada dirinya ataupun kelompoknya. Kadang orang gak segan melakukan sebuah tindak pidana hanya untuk menghancurkan musuhnya. Kalau akal sehatnya gak dipakai, orang bisa nekat menganiaya, menyiksa, bahkan tega membunuh musuhnya. Masih menurut pandangan Carl Smith, lawan harus kita pandang atau artikan sebagai saingan atau bahkan partner dalam berkonflik. Demi mengembangkan potensi diri, kehadiran partner persaingan bisa dikatakan mutlak harus ada. Tanpa kehadirannya kita tidak akan bisa berkaca mengenai kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dan pada akhirnya akan cepat merasa terpuaskan tanpa mempedulikan kekurangan dan kelebihan atau potensi yang mungkin dapat kita kembangkan. Jadi, ketika kita menyadari bahwa ada manfaat positif dari kehadiran lawan, maka pada hakikat kita justru membutuhkan lawan. Tapi, konsekuensinya dengan adanya lawan berarti konflik akan terus ada. Tapi jangan lupa, hidup kita pun membutuhkan konflik. Kalau nggak ada konflik, apa serunya? Jadi kalau bicara soal serang-menyerang di dalam dialog politik di antara masyarakat maupun para politikus, media, netizen dan lain sebagainya, itu adalah persoalan biasa di negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia yang rakyatnya memilih untuk berdemokrasi. Bicara alam demokrasi, apa itu demokrasi? Mulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Namun, demokrasi bisa berbeda di setiap negara tergantung dari latar belakang sejarah, sosial ekonomi, budaya, dan ideologi. Contohnya saja Amerika Serikat menganut ekonomi liberal sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Beberapa prinsip demokrasi, diantaranya adalah, pertama, pengakuan hak asasi manusia, HAM. Kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan, atau dikenal dengan trias politika. Ketiga, pemerintahan menurut hukum. Keempat, jaminan hak individu secara konstitusional. Kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih ikut campur. Keenam, pemilihan umum dan kebersamaan politik bebas.
Ketujuh, kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kedelapan, kebebasan untuk berserikat dan beroposisi asal jangan membahayakan negara. Kesembilan, mendapatkan pendidikan politik dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu baper, membawa perasaan, dalam berdemokrasi, karena salah satu prinsip demokrasi adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Memberi kritikan, mengatakan kekurangan atau membongkar sesuatu peristiwa yang merugikan masyarakat atau bangsa dan negara adalah hal biasa dalam berdemokrasi. Jadi janganlah orang yang mempunyai beda pendapat dianggap musuh, sebaiknya anggaplah mereka lawan berkompetisi. Sungguh pun begitu kita juga tetap harus ingat, jangan sampai mengemukakan pendapat, yang mempunyai unsur fitnah, dan jangan pula kebebasan berpendapat ini, dibiarkan bila bisa membahayakan persatuan bangsa. Umpamanya membiarkan pendapat tentang bagusnya sistem komunis ataupun khilafah untuk dijadikan ideologi. Sudah pasti mayoritas rakyat maupun pemerintah Indonesia sendiri akan menentangnya.